Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Budianto. Sebelumnya perkenalkan, saya salah satu mahasiswa dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan beberapa materi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu di perkuliahan, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lebih mendalam lagi belajar tentang manajemen keuangan syariah, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mempelajari tentang konsep dasar dari manajemen keuangan syariah itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ternyata konsep dari manajemen keuangan syariah itu sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tepatnya pada abad ke-7, pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, pada saat itu dibangun sebuah wadah keuangan dinamakan Baitul Almal. Nah, Baitul Almal ini sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, harta warisan, dan lain sebagainya. Yang kemudian dari Baitul Almal ini digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pada masa pemerintahan Rasulullah, seperti pengeluaran pendidikan, kebudayaan, serta pengeluaran-pengeluaran untuk penyebaran agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui sejarah dan dari konsep dasar manajemen keuangan syariah, nah, berbicara tentang manajemen keuangan syariah, apa sih itu manajemen keuangan syariah? Jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang manajemen keuangan syariah, perlu dipahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari manajemen. Jadi teman-teman sekalian, manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses kepemimpinan, dan proses pengaktualisasian. Jadi jika dikaitkan dengan keuangan syariah, maka manajemen keuangan syariah adalah segala bentuk proses pengorganisasian, bentuk proses kepemimpinan, bentuk proses pengaktualisasian keuangan yang didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Baik teman-teman, berbicara tentang manajemen ini pasti dilakukan di sebuah perusahaan. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu beberapa bentuk-bentuk perusahaan menurut pandangan Islam. Ada 3 bentuk perusahaan menurut pandangan Islam. Yang pertama yaitu perusahaan persorangan, yaitu perusahaan yang didirikan oleh individual, di mana pemilik perusahaan berhak dengan bebas melakukan apapun terhadap perusahaannya. Kemudian yang kedua itu perusahaan persekutuan, atau biasa dikenal dalam Islam itu bentuk syirkah, yaitu salah satu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana masing-masing dari mereka itu memiliki porsi dana yang sama. Yang kemudian apabila mendapat keuntungan, maka keuntungannya akan dibagikan dengan porsi yang sama, dan apabila mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama pula. Nah, yang ketiga, bentuk perusahaan yang ketiga itu ada bentuk mudharabah, yaitu salah satu kerjasama antara 2 pihak atau lebih, di mana salah satu sebagai pemilik modal dan satunya sebagai pengelola modal. Dan apabila mengalami keuntungan, maka keuntungan akan dibagi dengan kesepakatan, dan apabila mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh sang pemilik modal. Nah, perlu teman ketahui bahwa dalam perusahaan itu pasti ada yang namanya lembaga keuangan syariah. Nah, apa sih lembaga keuangan syariah? Lembaga keuangan syariah ini adalah lembaga-lembaga yang aktivitasnya itu berkaitan dengan keuangan-keuangan yang didasarkan dengan prinsip syariah. Nah, dalam lembaga keuangan syariah ini dibagi menjadi 2 teman-teman sekalian, yaitu lembaga bank syariah dan non-bank syariah. Apa sih bank syariah dan non-bank syariah? Jadi bank syariah itu mungkin teman-teman sudah paham semuanya ya. Mungkin sudah tidak lagi asing di telinga teman-teman sekalian. Bank syariah itu adalah sebuah organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian dipinjamkan ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Kemudian ada lembaga keuangan non-bank syariah, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk surat berharga yang kemudian akan disalurkan dalam bentuk investasi teman-teman sekalian. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang lembaga keuangan syariah. Nah, tentunya dalam lembaga keuangan ini ada yang namanya laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 laporan keuangan. Yang pertama itu balance sheet. Nah, balance sheet ini adalah laporan neraca di mana di dalamnya berisi aset atau kewajiban atau modal dari sebuah perusahaan. Nah, adapun persamaan dari balance sheet ini adalah aktiva sama dengan
kewajiban ditambah dengan modal. Kemudian laporan yang kedua itu berisi tentang yaitu laporan laba rugi, berisi tentang apakah perusahaan dalam satu periode ini mengalami keuntungan ataukah mengalami kerugian. Kemudian laporan yang ketiga itu adalah laporan arus kas, di mana yang berisi penerimaan kas dan juga pengeluaran kas selama satu periode. Baik teman-teman sekalian, berbicara tentang keuangan atau laporan keuangan pastinya tak terlepas dari harta dan juga transaksi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang harta dan juga transaksi, atau dalam artian Islam transaksi itu adalah akad. Nah, yang pertama harta. Harta adalah segala yang memiliki nilai guna dan juga nilai manfaat. Harta juga bisa dikatakan sebagai hak, baik hak manfaat atau hak guna dan juga hak kepemilikan. Sedangkan akad adalah sebuah transaksi atau perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih. Nah, dalam Islam ada beberapa akad-akad yang diperbolehkan dilakukan. Yang pertama yaitu ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah salah satu kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi pemilik modal dan salah satunya menjadi pengelola modal. Dan apabila mengalami keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan apabila mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung sang pemilik modal. Yang kedua ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing dari pihak tersebut memiliki porsi dana yang sama, dan apabila mendapat keuntungan maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan apabila kerugian maka rugi tersebut akan ditanggung bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli, di mana sebelum melakukan transaksi jual beli telah disebutkan terlebih dahulu harga perolehan dan juga margin atau keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian yang selanjutnya ada akad salam. Akad salam itu adalah akad jual beli pemesanan, di mana seseorang pembeli memesan barang kepada sang penjual. Nah, pembayarannya ini bisa dilakukan di awal transaksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu akad istisna. Akad istisna ini hampir sama dengan akad salam. Akad istisna ini juga akad pemesanan, namun yang membedakan adalah dalam istisna ini pemesanan pembuatan barang. Jadi si pembeli itu memesan barang, sebelumnya dia telah memesan dengan kriteria yang diinginkan. Pembayarannya bisa dilakukan di awal dengan cicilan atau bisa dibayar setelah barang tersebut jadi. Nah, selain transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, ada beberapa transaksi yang dilarang juga dalam Islam. Contohnya yaitu riba. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman tentang riba ini. Jadi, secara umum teman-teman sekalian, riba ini adalah tambahan. Tambahan yang dimaksud di sini adalah tambahan yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, riba itu sendiri dibagi lagi menjadi dua teman-teman sekalian, yaitu riba utang piutang dan juga yang kedua riba jual beli. Yang pertama riba utang piutang. Nah, riba utang piutang ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riba qard, di mana utang piutang yang terjadi tidak sesuai dengan kriteria. Yang kedua yaitu riba jahiliyah, di mana pembayaran utangnya melebihi pokok dari utang tersebut karena keterlambatan pembayaran. Nah, berbicara tentang investasi teman-teman sekalian, teman-teman juga harus membahas tentang return dan juga resiko dari investasi itu sendiri. Nah, return adalah hasil baik untung ataupun rugi dari investasi yang kita lakukan. Kemudian resiko investasi ini terjadi apabila sesuatu atau hasil yang kita inginkan, hasil investasi yang ingin kita dapatkan itu tidak sesuai dengan hasil asli atau hasil nyata yang kita dapatkan saat ini. Artinya teman-teman sekalian, semakin banyak kita berinvestasi, maka resiko juga semakin besar. Dan juga begitu pula sebaliknya. Semakin sedikit kita berinvestasi, maka semakin rendah pula resiko yang kita dapat. Baik teman-teman, itulah pembahasan beberapa materi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu di perkuliahan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon saran dari teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.